Sebelum lanjut ke video, pertama-tama klik tombol like yang ada di bawah video ini. Kemudian jangan lupa subscribe-nya. Satu lagi, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga kegiatan belajar ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Senang sekali Bapak mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Jangan lupa jagalah kesehatan ya, mengingat pada saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak fisik minimal 2 meter dan menggunakan masker. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai gangguan pada sistem pernapasan serta upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita bernapas, kita menghirup udara ya dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan respirasi. Nah, pada saat udara memasuki paru-paru, maka terjadilah sebuah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang disebut dengan respirasi eksternal. Nah, darah yang mengandung banyak oksigen akan menuju ke jaringan tubuh. Nah, pertukaran gas yang terjadi di antara darah dengan cairan jaringan tersebut disebut dengan respirasi internal. Gas oksigen yang sampai pada sel akan digunakan untuk membuat energi atau disebut dengan ATP yang dinamakan sebagai respirasi sel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit. Nah, seolah-olah ia akan mendaki langit. Nah, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Pada ayat ini terdapat sebuah korelasi yang konkret dengan ilmu fisiologi atau ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, di mana di dalam ilmu fisiologi respirasi bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen ini terjadi setiap kali bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Misalnya kita menanjak, menaik gunung atau hiking ya. Keadaan ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas atau disebut dengan sesak napas. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami berbagai gangguan sistem pernapasan dan melakukan upaya agar tidak tertular penyakit pernapasan, khususnya pada wabah COVID-19. Beberapa gangguan pada sistem pernapasan disebabkan gangguan pada alat-alat pernapasan. Gejala umum adanya gangguan pada saluran pernapasan ditandai dengan batuk, badan lemas, pusing, dan lain-lain. Penyakit pertama pada gangguan sistem pernapasan yaitu influenza. Influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala paling umum adalah demam tinggi, pilek, sakit tenggorokan, otot nyeri, sakit kepala, batuk, dan mudah terasa lelah. Gejala ini muncul 2 hari setelah terserang virus. Nah, penyakit ini juga dapat menyebar melalui udara, yakni saat penderita batuk atau bersin. Cara mengatasi penyakit influenza adalah dengan banyak istirahat, minum banyak air putih, menghindari penggunaan alkohol, dan tidak merokok. Apabila perlu, minum obat paracetamol. Dan penggunaan antibiotik tidak dianjurkan karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, sedangkan untuk antibiotik hanya dapat membunuh bakteri saja atau organisme. Selanjutnya yaitu faringitis. Faringitis adalah penyakit di mana peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Nah, peradangan ini juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan, kekeringan, dan kesulitan dalam menelan atau mengunyah makanan.
Faringitis juga dapat disebabkan akibat infeksi maupun non-infeksi. Faringitis merupakan sebuah kondisi umum yang jarang berkembang menjadi penyakit yang serius. Nah, peradangan ini bisa hanya sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Gejala faringitis pertama kalinya berlangsung sekitar 2-5 hari. Gejala faringitis yang muncul bisa bervariasi tergantung pada kondisi yang menyebabkannya. Selain itu, gatal dan sakit tenggorokan dan gejala flu juga dapat menjadi petanda faringitis seperti bersin-bersin, hidung berair, sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk, kelelahan, dan nyeri otot serta demam. Nah, terkadang gejala yang lain muncul juga dapat berupa rasa nyeri di telinga, bisa laring menghilang suara, dan pengidap akan mengalami suara yang susah. Faringitis dapat diobati dengan cara menghindari minuman beralkohol, tidak merokok, dan menghindari makanan yang pedas. Nah, serta memperbanyak minum air putih dan hangat. Yang selanjutnya yaitu pneumonia atau disebut juga dengan paru-paru basah. Pneumonia sendiri merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak di seluruh dunia. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa 15% kematian anak-anak berusia di bawah 5 tahun disebabkan oleh penyakit ini. WHO juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat lebih dari 800.000 anak-anak meninggal akibat pneumonia. Pneumonia ini merupakan sebuah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga dapat menimbulkan gejala yang ringan hingga yang berat sekalipun ya. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia yaitu batuk berdahak dan sesak napas. Penyakit pneumonia ini dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya yaitu menjalani vaksinasi, memperkuat daya tahan tubuh misalnya dengan mencakupi masukan nutrisi yang seimbang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sering mencuci tangan memakai sabun, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Selanjutnya yaitu tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel merupakan sebuah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski pada umumnya dialami pada anak usia 3-7 tahun, radang amandel sendiri dapat terjadi pada orang dewasa. Penyebab terjadinya radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab radang amandel. Yang paling sering adalah infeksi virus. Nah, selain infeksi virus, radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Rongga amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di tenggorokan. Nah, selain itu, radang amandel juga dapat menimbulkan gejala seperti berikut. Di antaranya yaitu suara serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala. Untuk pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan cara operasi atau pemberian obat ya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, apabila radang amandel ya tidak dapat sembuh, maka harus mendapatkan penanganan yang tepat ya dari dokter. Nah, maka dari itu dapat berpotensi menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi radang amandel ini diantaranya yaitu kesulitan bernapas, aspek tidur, muncul nanah di amandel, penyebaran infeksi ke organ yang lainnya. Itu sangat berbahaya sekali ya.